Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaika wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka mempelajarinya, melainkan Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Hadis ini harus menjadi satu yang terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati kita, agar kita bisa konsisten, agar kita bisa istiqomah berada dalam posisi seperti ini. Selalu duduk di Quran untuk membaca Quran, untuk di masjid untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari. Ya, kemudian kita akan mendapatkan paling tidak, ya, di luar dari hadis yang lain ada 4: sakinah, ketenangan; ghasyiyat alaihimur rahmah, diliputi oleh rahmat; khaffat alaihimul malaikah, dilingkari oleh malaikat; yang keempat, dzakarallahu fiman indah. Ya, Allah banggakan kita di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini tanggal 17 ya? 17 kan? 17 berarti Sabtu depan 24. Sabtunya lagi 31. Nah, saya berharap mudah-mudahan kita tuntaskan dalam bulan ini. Berarti ada 24, 31, 2 kali pertemuan lagi bahasa Arabnya. Bukan tuntas sebenarnya, begini. Bedanya dengan tadabbur apa sih? Kalau tadabbur itu jadi nanti karena tadabbur yang kita pelajari itu ada 5 in 1. 5 poin paling tidak dalam tadabbur kita itu. Ya, sehingga ketika membahas tadabbur minimal kita membagi konsentrasi kita kepada 5 hal itu, berkaitan dengan bacaan, berkaitan dengan arti, berkaitan dengan penafsiran, berkaitan dengan tadabburnya apa gitu. Nah, kalau di bahasa Arab kan kita lebih fokus ke bahasanya, dan saya yakin insya Allah dengan belasan kali pertemuan ini saya rasa sudah cukup punya bekal awal kita, bekal awal untuk memasuki tadabbur. Tinggal lagi sekarang bagaimana bekal yang sedikit itu bisa kita kembangkan, ya, bisa kita kembangkan gitu, agar menjadi besar. Nah, untuk mengembangkan itu satu-satunya cara adalah dengan aplikasi, ya. Jadi saya akan menghindarkan diri saya menjelaskan hal-hal yang rumit-rumit dari bahasa Arab ini, karena memang kita kembali ke fokus kita. Fokus kita belajar bahasa Arab untuk menjadi bekal kita dalam memahami Al-Quran. Kan itu ya. Kita bukan untuk dalam artian membuat kalimat, kita bukan dalam untuk
percakapan. Jadi ini, jadi saya berharap dari nanti kita bisa di saat tadaburnya, mungkin di awal-awal tadaburnya, tetap kita akan lebih maksimal ke bahasa Arabnya dulu. Ya, sebulan 2 bulan saya akan maksimalkan ke bahasa Arabnya, walaupun harus kita masukkan artinya ya, dan pemahamannya itu. Tapi untuk memantapkan ini. Satu, yang kedua target saya mudah-mudahan dengan kita tadabbur kita dapat karena ada yang mau ikut di sini, tapi karena sudah disebut bahasa Arab sudah mundur dulu. Ya gitu ya. Nah, jadi nanti kita ubah judul saja. Judulnya bukan bahasa Arab karena itu masih sangat menakutkan di sebagian masyarakat kita ya. Jadi kita buat tadabbur. Ya, nanti tadabbur walaupun isinya 50-50 lah. Terakhir kita tadabbur surat apa? Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan berjalan di atas bahasa dan tadabbur. Mengenai bahasa, kita sudah menerima banyak sekali kosa-kosa kata atau bentuk-bentuk, misalnya apa itu namanya idola, naat manhur, dan sebagainya. Dalam praktek ini, maaf teman-teman, saya rasanya di sini itu udah oke gitu Pak. Sampai di rumah itu untuk menyelesaikan satu ayat itu banyak menemui kesulitan. Oleh karena itu dalam nanti kelas bahasa itu kita latihan bersama-sama. Jadi membahas satu ayat, ketemu ini naat manhur, ini idola, ini apa itu mubtada kabar, itu kan kadang-kadang kesulitan. Oleh karena itu dalam selang-seling ini ketika belajar bahasa ya kami mohon ayat per ayat itu, atau kalau satu hari dapat satu ayat tidak apa-apa, tapi paham benar satu ayatnya. Terima kasih Pak. Iya. Nah, nanti di tadabbur itu juga fokusnya seperti itu, Pak. Jadi ini sebenarnya bukan hanya di sini, dimanapun saya mengajar bahasa Arab, kendalanya sama. Ketika kita bersama, kayaknya everything is okay. Ini kalau ne ono sing ngrungokno di luar, kalau ada yang dengerin di luar, ngeri orang dengar bahasa Arab kita. Wow, ngeper gitu ya enggak? Itu. Tapi ketika kita kembali ke diri masing-masing, menyelesaikan sendiri, itu sebenarnya pertama soal kebiasaan, yang kedua soal confident, percaya diri, sehingga penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Ini apa? Jadi kalau dalam bahasanya begini, antara teori dan yang kita temukan di Quran, jadi memang harus banyak praktek. Dan bahkan kadang-kadang sampai yang bahasa Arab di Zoom pun, yang di YouTube pun saya ngajar, itu terkesan kadang-kadang pelajarannya kok itu aja gitu. Kalau dijawab sederhana lagi, sebenarnya kalau kembali ke Quran ya itu juga. Ya. Nah gitu, contohnya fi'il madhi, fi'il mudhari, fa'il, isim fa'il, maf'ul, isim maf'ul, masdar, naat man'un, idhofah, itu aja sebenarnya bahasannya. Kalau soal huruf-huruf itu tinggal kita mengenali. Itu sebabnya saya selalu menghindari hal-hal yang istilah-istilah yang rumit. Ya, saya menghindari istilah-istilah yang rumit agar menanamkan ke dalam pikiran kita ternyata mudah gitu loh. Ya. Ini kalau disebut dengan bahasa-bahasa sulitnya, ini harfun nasbin wa huwa mansubun. Nah, kita danak dulu, itu ngomong apa sih? Betul?
Nah gitu. Padahal ketika di bahasa Indonesia kan tidak seribet itu gitu loh. Kendalanya kendala bahasa kita. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang mau lanjut S2 ke luar, ya, atau S1 keluar, pasti tahun pertama mereka bahasa dulu kan? Nah gitu. Pasti tahun pertama mereka bahasa dulu. Ketika masuk di perkuliahan, mereka sudah tidak asing lagi dengan bahasa itu. Nah, kita anggap kemarin itu belasan kali pertemuan itu kita kuliah persiapan itu. Nanti kita kuliah beneran itu. Ya. Dan ini sudah belasan kali pertemuan, berarti sudah mid semester ini. Saya nggak tahu nih Pak Marmah ini berapa SKS kita ini. Ya. Iya, 14 pertemuan satu semester ya. Sekarang berapa pertemuan udah? 13. Udah 13? Wow, berarti udah satu semester dong. Satu semester. Iya. Tolong absensinya, nanti yang kurang dari 75% nggak bisa ikut ujian. Ya, baik. Jadi insya Allah sama Pak, kendalanya seperti itu. Jadi ada semacam kegambangan ketika kita mencoba untuk mengaplikasikan teori yang sudah kita dapat ke Quran. Kalau saya tidak salah, Sabtu lalu juga praktek kan? Ya, betul Pak. Iya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kan itu? Jadi satu-satu saja. Jadi sebenarnya begini, jangan mulai satu ayat dulu, Pak. Jangan satu ayat dulu. Satu kalimat saja selesaikan dulu. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tidak bisa menuntaskan seluruhnya, jangan sampai tidak semuanya gitu, bahasanya begitu. Kalaupun saya tidak bisa menuntaskan seluruhnya, tapi minimal sebagian-sebagian bisa tuntas. Gitu ya. Gitu. Saya coba hadis tadilah. Hadis yang saya bacakan tadi dengan harapannya ada dua. Pertama, kita mengerti kandungannya untuk dapat kita aplikasikan. Yang kedua, kita mencoba membahas bahasa Arabnya. Ya. Mudah-mudahan kita dapat jadikan ini sebagai panduan untuk dalam mempelajari Al-Qur'an. Kita potong aja di situ dulu. Ini pun kalau mau kita bahas 3 jam juga belum tentu kelar ini. Ya. Majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Fi baitim min buyutillah. Ada berapa banyak materi bahasannya di sini yang langsung kita temukan ya. Baik. Ini majtama'a. Ini asalnya ma'ijtama'a. Ya. Ini kalau ketemu yang seperti ini kita jangan ragu. Ini alifnya alif apa? Ini alif dasarnya ini. Berarti ini kata fi'il madi. Kita keluarkan dulu. Ijtama'a. Kita belum belajar pola ini. Yajtami'u. Ijtima'an. Ijtima'an. Oke, jangan ditulis dulu. Ini asal katanya jim, mim, ain. Jim, mim,
ain. Ini cara menuntaskan. Bapak ketemu seperti ini, keluarin aja dulu. Ini biasanya rata-rata kalau alif yang tidak di baris itu rata-rata barisnya i. Kita keluarin aja. Mau di baris A mau di baris i, baris saja dulu. Tapi untuk mencari yang tambahan mana, dasarnya mana, kan gitu. Sehingga nanti tahu kita ini kata kerja tambahan berapa huruf, tambahan berapa, kedua artinya apa. Itu aja dulu fokusnya, ya. Karena ijtama'a ini nggak akan kita temukan di kamus. Oke? Nah, berarti jim, mim, ain, kumpulkan Nah, kalau sudah jamaah sudah mulai kan, udah nampak kita. Berarti secara dengan kata lain, yang tambahan adalah alif sama Oke, sampai di situ dulu, coba dipahami. Jadi jamaah ini istilahnya di sini akar kata atau kata dasar? Iya, akar katanya. Akar katanya karena kita memahami kemarin akar itu dari fi'il madhi kan. Jadi akarnya yang 3 hurufnya ini jamaah. Jamaah. Nah, baru kita buka kamus. Jamaah artinya berkumpul. Oh, berarti ini alif dan tanya tambahan. Setelah sampai di situ, kita coba dulu. Kalau seandainya sami'a mendengar kan? Mendengar. Coba ditambah dengan alif dan ta yang dengan pola itu. Jadinya apa? Tama'a. Ini jadi mau ai'a mau aa'a tetap jadi polanya seperti itu nanti. Betul? Jadinya berarti tama'a. Urutkan sedangnya berarti yastami'u ijtama'a yajtami'u istama'a yastami'u. Nah, masdarnya ijtima'an. Kan kita sudah mendengar kata ijtima'. Ya, gitu. Berarti kalau dari kata istama'a masdarnya istima'an. Tabi'ah mengikut. Coba tambah jadi ini. Ittaba'a. Berarti jadinya ittaba'a. Ini kalau saya buat begini aja dulu. Ittaba'a. Ini kan ada huruf ganda. Kan? Huruf tanya 2. Betul? Ittaba'a, dia tulisnya tidak seperti itu. Jadinya berarti sedangnya apa? Sedang ittaba'a. Huruf ta. Yattabi'u. Iya kan? Kan ta. Yattabi'u. Berarti kalau masdarnya ittiba'an. Ittiba'.
Iya. Jadi kalau saya urutkan seperti ini, saya anggap kita paham. Madhi, mudhari, masdar. Sehingga ada definisi masdar itu urutan ketiga dalam perubahan kata kerja. Ya, sehingga ada yang mendefinisikan bahwa masdar itu yang nomor 3. Yang nomor 3 itu mana? Ini sudah madhi, mudhari, masdar. Jadi Pak, seperti yang kita temui kata kerja bentuk 3 itu artinya masdar gitu Pak. Kata kerja bentuk 3 sering di dalam. Nah, kalau kata kerja bentuk 3 bukan masdar. Bukan masdar. Ya. Karena kata kerja. Karena intinya kata kerja. Karena masdar itu kata benda. Ya, masdar itu kata benda. Masdar itu dalam bahasa kita kata benda yang berasal dari kata kerja. Atau ada lagi menyebutnya kata yang dibendakan. Ada lagi yang menyebut gerund, verb ing. Nah, itu sama. Kata kerja yang dibendakan, kata benda yang berasal dari kata kerja. Silakan, mana yang lebih dulu kita ingat. Tapi baiklah, mumpung kita karena secara langsung kita belum belajar kata yang seperti ini. Ini mudah-mudahan dapat jadi panduan. Mujtami'un, mujtama'un, ijtami' la Nah, itu lengkap itu. Isim fa'il, isim maf'ul, perintah, larangan. Ini untuk pola yang ini. Iya, ambil 7 aja dulu. Ada 2 lagi minimal itu majhul, madhi majhul, mudhari majhul. Ya, kita sampaikan di situ aja dulu. Nah, kalau tadi istama'a, kita sudah tahu itu asal katanya dari kata sami'a, mendengar. Istama'a juga mendengarkan, itu hanya penguatan. Apa bedanya 3 huruf dengan 4 huruf atau 5 huruf? Penambahan huruf dalam kata kerja itu memberikan penguatan, penekanan makna. Ini mujtama'un, maf'ul, isim maf'ul. Kita sudah dapat polanya. Fa'il sama maf'ul itu bedanya cuman ia. Yang bawah 2 ijtami, perintah. Amar. La tajtami', nahi, larangan.
Jadi ini berarti penambahannya 2 huruf kan? Penambahannya alif sama ta. Alif sama ta. Alif dan ta. Oke, yuk. Tadi kita ambil contoh istama'a. Apalagi tadi ittaba'a, ya. Di sini pakai ta, ya. Jadi buatnya kesimpulan, berarti kalau yang untuk yang 5 huruf seperti ini tambahan 2 ini dia bukan tu lagi tapi ta, ya. Ijtami' la tajtami', la tajtami'. Istami' la tastami', la tastami'. Ittabi' la tattabi', la tattabi'. Kan sering kita la tattabi'u khutuwatis syaitan, langsung ke sana. Oh, pantesan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu dari asal katanya ittaba'a. Kalau tabi'in itu isim fa'il. Tabi'in itu isim fa'il dari yang 3 huruf. oh, 3 huruf. Ya, tabi'in berarti dia sudah jamak kalau satunya tabi'un. Tabi'un. Ya, isim fa'il untuk yang 5 huruf dengan pola ini. Ijtama'a. Oke, baik. Tadi penambahan huruf berarti penguatan arti. Penambahan huruf berarti penguatan arti. Asal katanya jamaah tadi berkumpul. Berarti di sini berkumpul dalam artian benar-benar berkumpul. Nah, benar-benar berkumpulnya tidak usah diterjemahkan, itu sudah include di dalam kata-katanya. Ya, jadi kalau kita menyebutkan bedanya apa ijtama'a dengan jamaah, bedanya situ. Ini berkumpulnya serius. Kan ada juga orang yang ngumpul cuman ngumpul-ngumpul. Nah, coba di mana keseriusannya? Di mana keseriusan ini? Mengapa tidak pakai jamaah saja? Mengapa ijtamaah? Ini kita lihat di sini. Kita terlihat hakikatnya itu dari lanjutannya. Ya. Majtama'a, kalau tadi ini fi'il madhi, setiap fi'il berarti ada fa'il. Maka kita mencari fa'ilnya mana? Qaumun. Qaum. Berarti dia sebagai fa'il. Ma di sini manafi, ini berarti tidak. Coba terjemahkan situ aja dulu. Tidak. Nah, ini boleh kedua-duanya. Tapi kalau kita membuat frame-nya, sebaiknya dari subjek dulu. Tidak satu kaum berkumpul. Nah, kalau kita boleh tidak berkumpul satu kaum boleh. Ya, tapi untuk membuat kerangka supaya nanti indah terjemahan kita, biasakan kalau ada huruf nafi, kata kerja, fa'il, atau kata kerja dan fa'il, dahulukan fa'il dalam menerjemahkannya. Ya. Jadi tidak satu kaum berkumpul. Oke, sampai di situ paham dulu? Iya, Pak.
dalam memahami fa'il dan isim fa'il. Ya. Ada kata-kata atau istilah itu jenis kata dan jabatan kata. Nah, di sini tuh fa'il itu bentuk atau jabatan kata. Atau mungkin harus dijelaskan dulu jabatan kata dan jenis kata atau bentuk kata. Kalau jabatannya di sini adalah sebagai fa'il. Itu jabatan. Jabatannya. Ya. Tadi ijtama'a sebagai fi'il. Nah, kalau ada fi'il ada dua, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Tapi untuk maf'ul tidak semua fi'il ada maf'ul. Yang pasti ada fi'il, ada fa'il. Saya sederhanakan. Kalau ada kata kerja berarti ada yang mengerjakan. Yang mengerjakan itulah atau pelaku itulah yang disebut dengan fa'il. Ada kata yang tidak membutuhkan objek. Kita sudah bahas Sabtu lalu. Ya, gitu. Mendengar itu tidak ada objek. Masuk tidak ada objek. Ya. Nah, berarti kalau objeknya bisa ada, bisa tidak. Tapi subjek atau fa'il pasti. Ya. Nah, dalam istilah ininya lazim ya. Istilah ininya lazim. Yang tidak membutuhkan objek. Ya, transitif, intransitif. Ketika kita ubah menjadi isim fa'il, tadi fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Kaum. Ya, kaum. Sekarang kita buang dulu ma-nya, kita anggap ma-nya tidak ada dulu. Jadi ijtama'a qaumun, apa terjemahannya? Satu kaum berkumpul. Nah, kalau mau kita kembangkan kepada isim fa'il, satu kaum berkumpul. Pertanyaannya, siapa yang berkumpul? Satu kaum. Ya. Nah, itu yang kita sebutkan sebelumnya, berubah dari fa'il menjadi isim fa'il. Oke, saya tidak akan singgung ke situ dulu. Karena pengalaman 3 minggu yang lalu itu kayaknya ribut banget gitu. Ya, saya mau enjoy aja lah hari ini. Saya masukkan yang lain. Tadi kaumun artinya apa? Satu kaum. Pertanyaannya, tahu satunya dari mana? Keren. Iya, gitu. Satu kaum. Atau tadi tidak ada tanda dua atau jamak. Sederhana nggak jawabannya? Ya. Dari mana tahu kaumun itu satu kaum? Karena ada tanwin. Satu. Kedua, jawaban kedua, karena tidak ada tanda untuk menunjukkan dua atau jamak. Betul? Ya, Bu. Iya, karena dia berdiri sendiri. Dan kebetulan di sini dia sebagai subjek. Nanti kalau dia menjadi objek atau dimasukkan lain, dia bisa menjadi kaumin, dia bisa menjadi kauman. Tetap kalau yang itu nanti perubahannya bisa bisa menjadi an. Kalau perubahannya bisa a, bisa i. Ya. Nah, ini kebetulan kaumun itu aslinya dan dia menempati posisi sebagai fa'il. Fa'il itu dhammah. Ya. Iya. Majtama'a qaumun, tidak satu kaum berkumpul. Oke. Jawaban tadi, dari mana kita tahu satu? Karena ada tanwin. Satu. Kedua, dari mana lagi kita tahu kalau itu satu? Tidak ada tanda dua atau jamak. Ya. Yang ketiga, dari mana kita tahu itu tidak termasuk ciri-ciri jamak taksir? Ada 3 kan jawabannya? Nah, nanti kita jawab tuh satu persatu tentang 3 itu.
Berarti yang dua seperti apa? Yang jamak taksir seperti apa? Ini untuk memantapkan dalil kita, memantapkan jawaban kita bahwa itu satu kaum. Oke, majtama'a qaumun, tidak berkumpul satu kaum atau tidak satu kaum berkumpul. Kita teruskan dulu. Fi baitin mim buyutillah. Oke, saya hapus dulu ini. Baitin isim di huruf jar, berarti disambung jar majrur, iya kan? Nah, kan itu jawabannya. Kita satu dulu, ini isim. Tahu dari mana isim? Ada tanwin, kalau diterusin lagi, mengapa tanwinnya in bukan an bukan un? Karena di depannya ada fi. Ini huruf jar, ini berarti majrur. Fahim? Sama dengan tadi. Dari mana ini rumah kan? Satu rumah atau banyak rumah? Jawabannya sama ini. Karena tanwin. Karena tidak ada tanda duanya. Tidak ada tanda jamaknya. Tidak termasuk ciri-ciri jamak wow, itu mau dibawa kemana pun sidangnya benar itu. Itu nggak bakalan banding udah kalau begitu. Jadi kan to make me sure, kan gitu. Kita tutup lubang-lubang keraguan, lubang-lubang pertanyaan kita tutup tadi, sampai kita betul-betul yakin. Fi baitin, di satu rumah, mim buyutillah. Nah sekarang ini dulu kita bahas ini. Atau kita bahas ini dulu, jangan itu dulu. Buyut ini jamak taksir dari baitun. Tahu taksir, jamak taksirnya dari mana? Kita keluarin dulu, buyutun. Jamak taksir ini kalau kita hubungkan dengan pelajaran bahasa Arab, ini termasuk irregular verb yang tidak beraturan. Nah, dia tidak punya pola untuk membuatnya. Jamak taksir itu nggak ada pola. Kalau jamak biasa bisa jamak isim fa'il, fa'ilun, fa'iluna. Ya, katibun, katibuna, itu kan ada rumus. Nah ini nggak ada rumus. Ini mau nggak mau kita harus kembali ke kamus. Nah sekarang di dalam Quran sebenarnya kita tinggal mengumpulkan. Saya coba cari-cari, belum ketemu itu. Saya pernah nulis. Sepengetahuan saya dalam tinjauan saya di dalam Quran itu minimal kita antara 11 sampai 13 itu ciri jamak taksir. Nah berarti itu dulu yang kita kenali dulu, ya. Sekarang kita dapat satu di sini, ya. Buyutun. Nah kita ini kan aja dulu satu ini. Nanti kita kembangkan lagi apa lagi di kata-kata lain yang sepola dengan ini. Fi baitin, oke kita kembali. Oh belum selesai. Ini jamak taksir kan?
Oke. Jamak taksir di sini digabung dengan Allah. Berarti ini sini idhofah. Idhofah dipengaruhi oleh jar Pak. Jadi Iya, tinggalin dulu, jangan di sini dulu. Jangan nyampungin dulu. Kita selesaikan satu-satu dulu. Tadi buyut itu sendiri jamak taksir. Atau kedua hubungannya dengan Allah, dia sebagai idhofah. Kan idhofah itu harusnya ini kan? Buyutullahi. Baris akhir isimnya dhammah, baris akhir isim keduanya Nah, kan ini pelajaran idhofah. Baru kita kembangkan. Pak Ustadz, di sini mengapa menjadi kasroh? Ayat iya. Ya. Jadi saya bilang tadi kita nggak bisa langsung ini dulu. Selesaikan dulu satu-satu. Tadi buyut sudah ketahuan. Kemudian hubungannya dengan Allah apa? Idhofah. Bukankah idhofah itu barisnya buyutullahi? Buyutullahi. Ya. Mengapa di sini menjadi buyutillah? Karena ada huruf. Jadi kalau kita bahas ini nih, saya perlihatkan cara iniannya. Kalau ini dihubungkan ke sini, ini namanya jar majrur. Oke? Kalau min digabung dengan buyutillah, itu namanya jar majrur. Majrur terdiri dari itu dia. Kalau mau itu udah lengkap banget itu jawabannya. Ini pertanyaan-pertanyaan seputar itu ya. Jadi tadi kalau ketemu seperti ini, minnya ditinggalin dulu. Tinggalin dulu aja min, lompatin aja dulu minnya. Ya, kita langsung masuk ke buyutillah. Buyutillah. Buyut itu sendiri jamak taksir. Jamak taksir. Hubungannya dengan Allah, dia adalah idhofah. Idhofah itu kan buyutullah. Kok jadinya buyutillah? Baru terjawab, oh karena di depannya ada min, huruf jar. Jadi yang dipengaruhi huruf jar, baris yang dipengaruhi huruf jar itu ya ini, bukan ini. Kalau ini kan aslinya, betul? Oke, kita lihat yang dipengaruhi huruf jar yang mana? Ini yang asalnya u. Kalau ini memang aslinya begini. Mengapa aslinya begini? Karena dua kata jadi sah. Oh, itu udah mantep banget itu alasannya. Oke. Saya minta ini di garis bawah satu ini, ditandain satu, ya, ditandain satu. Ini satu contoh jamak tak. Nanti tinggal kita nyari kata-kata yang satu baris seperti ini, satu pola seperti ini masuk ke sini.
Jadi menginventarisirnya, menyeleksinya karena ada kesamaan baris, kesamaan bunyi, kesamaan baris. Nah, itulah masuk di situ. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa tuntaskan sampai kita bisa kumpulin semua ciri-ciri jamak taksir yang ada di Quran. Satu aja dulu. Apa nih kata-kata yang kita temukan di Quran yang satu baris, satu pola seperti ini? Buyutun. Kalau dhaifun, dhaif, tamu, tamu artinya, ya, dia jamak taksirnya duyufun, duyufun, sama enggak? Kalau orang haji kita sering mendengar kata-kata duyufullah, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Allah. Nah, tinggal kita hafalin, nanti kalau ketemu di Quran masukkan ke sini. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke teks hadisnya. Sudah paham artinya? Yuk kita terjemahkan. Majtama'a qaumun. Terjemahannya? Oke, tidak satu kaum berkumpul fi baitin, dalam sebuah rumah, mim buyutillah, dari rumah-rumahnya. Ini kalau mau kita lihat dari sisi lain lagi, dari segi penggunaan bahasa, keren banget ini. Ini bahasa yang paling indah, ya. Nah, buyutillah yang dimaksud di sini masjid, ya. Buyutillah yang dimaksud di sini adalah masjid. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah. Ini menggambarkan bahwa masjid itu banyak, kan? Ini berarti salah satu dari sekian banyak masjid. Salah satu dari sekian banyak kaum. Sampai situ paham? Kita teruskan hadisnya.
Dah kita bahas. Yaqra'ul Qur'ana, di depan kita langsung dipertemukan dengan huruf ini. Ya, kita tidak ragu. Anita, huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Alif nun yata, mudhara'ah. Berarti ciri fi'il mudhari'. Berarti yaqra'u fi'il mudhari'. Selesai dulu. Ya. Tadi kalau cara berpikir kita tadi, kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Yaqra'u, dia membaca. Dia membaca. Dia di sini kembali kepada qaumun tadi. Dia di sini kembali kepada qaumun. Berarti di sini subjeknya siapa? Huwa. Ya kan? Kemudian huwanya siapa? Ini menarik ini. Kita bongkar inian kita, segala yang ada di sini. Nanti di sini ketemu mereka lagi di sini. Ya? Nanti ketemu mereka. Di sini dia. Dianya kembali kepada kaum. Kaum tadi satu kan? Jadi bukan melihat satu kaum itu misalnya 10 orang. Ini tidak melihat 10 orangnya tapi satunya. Sekarang kita ganti. Kaum itu jamaah. Jamaah hakul yakin. Ya kan? Berkumpul di masjid. Ya. Dia membaca Quran. Nah, dia itu bukan dari person tapi dari keseluruhan. Bisa dipahami? Indahnya bahasa. Fi'il mudhari', fa'ilnya huwa. Huwanya kembali kepada qaumun. Al-Qur'an objek. Ya? Huwanya belum ketemu, Pak. Coba gimana? Kalaupun kita tidak hubungkan dengan kalimat sebelumnya, ini subjeknya siapa? Dia laki-laki. Dari mana tahu? Iya. Kan gitu? Mudhari'. Nah, dia laki-laki itu huwa. Nah, sekarang baru kita cari huwa yang dimaksud siapa dalam konteks ini? Kembali di atas. Qaumun. Majtama'a qaumun. Betul? Awal dari kalimat tadi, majtama'a qaumun, tidak satu kaum berkumpul. Yaqra'ul Qur'an, dia membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai objek. Objek itu a atau an. Oke, saya bulatkanlah. Objek itu hanya dua, a atau an. Kalau subjek tadi juga ada dua, u atau un. Sampai situ paham? Kita ulang lagi dari awal. Tidak berkumpul satu kaum. Tidak satu kaum berkumpul di rumah, di satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Oke? Dia membaca Al-Qur'an. Dianya siapa? Kaum. Kaum itu membaca Quran. Oke? Sampai situ. Summa kemudian ya. Aduh, kasih variasi dikit.
Itu ada benderanya, nggak ada asalnya. Memang asalnya itu. Memang asalnya. Ada benderanya dari sononya itu. Biasanya kan kalau bendera Ada 2 harokat bertemu dengan hamzah kan? Oke. Nah, itu kan memang aslinya. Quran itu pasti selalu begitu. Iya. Jadi yang saya sampaikan tadi sedikit aja diubah, sedikit aja diubah, udah bingung. Kan saya sudah ceritakan, saya begitu saya buka ke Kopiah, pada nggak ngeh, begitu buka Kopiah pada nggak ngeh. Udah berjam-jam kita ngomong, rupanya dalam hati dia nanya, perasaan pernah kenal deh ini orang, mana pernah ketemu deh siapa gitu, siapa ya? Ya sama dengan itu tadi. Ya. Oke, semua kemudian yatadarosuna. Yatadarosuna. Ada huruf ya. Ada huruf ya, ada waw nun. Berarti ini mereka. Coba kita ubah, kita lihat. Perpindahan dari dia ke mereka. Ini? Oke, kita saya bahas dulu ini. Ini dari kata tadarasa, ya tadarosu. Oke, kita kembali di sini dulu. Ya tadarosun. Ini saya dari asal kata tadarosa, ya tadarosu. Tadarosa, ya tadarosu. Sekarang ini kita ulangi dulu. Asal katanya dal ro sin. Darosa. Berarti ta dan alif tambahan. Bedakan dengan tadi ijtama'ah tambahannya? Iya kan? Ya, tadi ada tambahan ta. Sekarang tambahannya ta di depan dan alif setelah huruf kedua. Coba buat kesimpulannya. Ini kata dasar. Ini ketemunya begini. Ya? Oh, berarti perubahannya, penambahannya ada huruf tambahan ta, ada penambahan alif setelah huruf pertama dong, pertama ya, setelah huruf pertama. Betul? Ini keduanya setelah ditambah kan? Di sini. Di depan ditambah ta, setelah huruf pertama ditambah alif. sama. Tadarosa. Ini kalau rumusnya kan fa'ala. Jadinya tafa. Betul? Tambahannya mana? Ta dengan alif. Ta dengan alif. Penambahan alif ini, penambahan alif itu, ini menunjuk makna bersama. Oh, bukan bersama. Ada kata saling. Saling, alifnya nih. Saling.
Betul kan? Yang 3 ke 4 huruf betul? Fa'ala. Iya, kalau dibongkar catatan iya semua jawabannya. Kalau enggak itu oh gitu. Itu. Iya. Oh gitu. Nah, dari kata darosa nanti muncul kata madrasah. Madrasah, sekolah kan? Nah, itu artinya madrasah itu tempat belajar. Tempat belajar, kemudian diterjemahkan dengan sekolah. Berarti madrasah itu isim makan. Kata benda yang menunjuk kepada tempat. Oke. Yatadarosuna, mereka saling mempelajari. Tadi yang saya sampaikan tadi, ini ketika dia masih menyebut satu kaum, satu jamaah. Kemudian di sini sudah masuk bahwa jamaah itu terdiri dari beberapa orang, kaum itu terdiri dari beberapa orang. Nah, masing-masing orang itu satu sama lainnya yatadarosuna. Mereka saling Inilah yang disebut dengan tadarus. Belajar bersama. Sama-sama. Oke, ya Pak. Bentar. Bedanya dikasih tak dengan tidak dikasih tak kan dulu pernah kita belajar yang fa'ala. Iya. Kalau ini ada tanya ya, fa'ala itu bedanya gimana? Oke. Tadi setiap penambahan huruf dalam kata kerja memberi penguatan arti. Satu, ya. Nah, tambahan pertama yang kita dapat di sini tak. Ini. Oke. Berarti penguatan arti. Berarti kalau kembali tadi belajar, ini berarti benar-benar belajar. Satu, kedua, alif. Alif dalam yang pola 4 huruf yang kedua, pola kedua dari yang 4 huruf, itu kan fa'ala, menunjuk kepada saling. Berarti saling belajar dan saling dan benar-benar itu dari pemahaman penambahan aja dulu. Benar-benar dan saling. Itu yang disebut dengan tadarasa itu. Gitu. Jadi kalau ini kita balikin lagi, berarti tadi ini asal katanya kita urai lagi. Dari sini darosa, balik lagi jadi darosa. Oke? Ini berarti tambahan satu huruf. Kemudian dari sini ditambah lagi jadi begini. Saling dan sungguh-sungguh. Berarti penguatan ya Ustaz ya. Penguatan. Nah, saling dan sungguh-sungguhnya itu tidak perlu diterjemahkan, itu sudah faham di sini kita ketika menyebutnya. Karena dari sini ini tadi. Iya. Kalau penambahan alif aja berarti baru tambah satu huruf kan? Saya baca dari internet dan bahasa Inggris kata fa'ala itu tanya itu mencerminkan udah diniatin benar.
Jadi niat benar, jadi menyengaja. Beda dengan kalau tidak ada tanya itu biasa-biasa aja. Hanya saling aja. Tanya itu menyengaja. Niat benar. Nah, itu pengembangan dari rumus umum. Tadi rumus umum mau tambah 1 huruf kah, 2 huruf kah, 3 huruf kah, penambahan huruf dalam kata kerja memberi penguatan kepada makna. Nah, kalau kita lihat kemarin yang paling dasar sekali 3 huruf tidak ada objek, 4 huruf ada satu, kan gitu. Nah, kemudian ada saling, ada lagi berangsur-angsur. Semuanya mengarah kepada penguatan atau ciri dari satu kata kerja itu. Nah, di sini malah di sini bahwa itu berarti betul-betul ada niat. Gitu. Sedemik ya. Iya. Ta'aruf. Oh, ta'aruf. Ada yang mau ta'aruf kayaknya. Iya. Asal katanya arafa. Arafa, mengenal. Arafa, mengenal. Kemudian kita ubah ke pola ini. Jadinya arafa. Saling mengenal. Ini bukannya saling mengenal, diniatin udah. Diniatin. Jadi jadinya ta'arafa. Wah, itu udah niat banget itu. Ta'arafa. Nah, sedangnya ikut ini ya ta'arafu. Ta'arafa ya ta'arafu. Dia dulu. Ya ta'arafu dia. Dia saling mengenal. Dia saling mengenal. Ini dia saling mempelajari. Iya, mudhari. Ya tada, kita kembali ke ayat, ke hadis maksud saya. Thumma, kemudian ya tada rosuna, mereka saling mempelajari. Mereka saling mempelajari. Dari sini kita melihat bahwa tidak ada yang namanya orang paling tahu. Oke? Tidak ada orang yang namanya paling tahu. Gitu. Dia ngajar jamaah tapi dia dapat ilmu juga dari jamaah. Itulah proses. Maka di sini bukan satu arah. Tadarus itu bukan satu arah. Ya, saling. Gitu. Bainahum, di antara mereka. Ya tadarusuna. Nah, tapi di sini tadi saya ingin perlihatkan pergeseran. Yaqra'u, dianya berarti melihatnya dari segi kaum. Sementara dalam kaum itu banyak orang. Nah, kemudian summa yatadarusuna, kemudian mereka saling mempelajari. Nah, kita lah kadang-kadang ada yang tahsin kita kurang bagus tapi bahasa Arab ngerti dikit. Ya kan? Gitu. Ketika kita tidak tahu tahsin, tanya kepada yang tahu. Yang tahu bagus tahsinnya tapi bahasa Arabnya kadang-kadang nggak bagus. Tanya ke yang sedikit ngerti bahasa Arab. Indah itu jadi. Ya? Gitu. Bainahum, di antara mereka. Nah, ini kembali kepada ini ya tadorosun. Di antara mereka, di antara satu kaum tadi. Kita ulang artinya biar sama masuk. Majtama'a qaumun, tidak satu kaum berkumpul fi baitin, di satu rumah, mim buyutillah, dari rumah-rumah Allah, dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Yaqra'ul Qur'ana, dia membaca Al-Qur'an,
dianya tadi satu kaum itu membaca Al-Quran, summa kemudian yatadarosuna, mereka saling mempelajari bainahum, di antara mereka. Luas cakupan makna hadis ini, mau dibawa kemana coba? Mengapa tidak disebut mempelajari? Mengapa saling mempelajari? Gitu. Itu menggambarkan bahwa tidak ada orang yang mengerti segalanya dalam tidak ada yang satu orang yang mengerti segala-galanya. Sehingga di sini terjadilah transformasi, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ya, proses kita untuk menjadi lebih baik tadi. Nah, dari sinilah disebut kata tadarus. Tadarus itu kemudian kita pakai jadi istilah yang dikenal hanya di bulan Ramadan. Iya kan? Tadarus itu kan hanya kita dengar nanti di bulan Ramadan. Yuk tadarusan yuk. Itu nggak ada di bulan Syawal, nggak ada. Kenapa? Nah gitu. Jadi satu, yang kedua yang berlaku di masyarakat kita itu tidak saling. Iya, biasanya baca rame-rame. Malah kalau sudah hari ke-20 terakhir itu udah dibagi-bagi. Kalau udah hari ke-20 udah dibagi-bagi karena punya rencana, Bu Is besok tanggal sekian mau pulang kampung. Nah, kan itu udah dibagi-bagi tuh. Ini juz sekian, ini 2 halaman, ini 3 lembar, ini 4 lembar. Itu bukan saling, masing-masing baca. Yang masing-masing baca sing ngrungokno sapa? Sing nyimak sapa? Iya kan? Udah kayak lebah bunyi ngung kebut-kebutan lagi. Ngung kayak tawon. Nah, yang disebut dengan tadarus itu ada yang baca, ada yang menyimak. Dalam penyimaan itu kemana nih penekanan kita kemana? Kita soal baca aja dah dulu. Karena kita belum jago dalam bahasa Arab, belum jago dalam arti. Kebacaan aja dulu. Benar nggak panjang pendeknya? Benar nggak bunyi hurufnya? Dan nggak usah ditargetin harus satu Quran selama 1 bulan. Sehingga efektif insya Allah. Nggak nguber setoran. Ini kita akhirnya nguber setoran kan? Hari pertama sampai hari ke-10 itu 40 orang yang ikut tadarusan. 40 orang. Hari ke-11 sampai ke hari 20 tinggal 10 orang. Nah 10 orang yang tadi oke lah, satu juz gampang lah. 40 satu juz sebentar-sebentar kan, kelar deh 1 juz. Nah 10 orang mana bacanya masih lambat-lambat. Ya, nah ini jadi tadarus itu sesungguhnya ada each other, saling mempelajari. Jadi ada bukan hanya sekedar membaca Quran. Kalau baca Quran ngapain begitu? Mendingan sendiri-sendiri. Ya, tapi mengapa harus tadarus tadi? Diharapkan mudah-mudahan ada perbaikan. Selesai Ramadan berkata tadarusnya, alhamdulillah kita kemarin ada teman yang sedikit ngerti bahasa Arab, ngerti ilmu tahsin. Kita dibenerin tahu ini 2 harokat, ini sekian harokat, ini cara nyebutnya ini, cara nyebutnya ini. Ada hasil. Oke, yatadarosuna bainahum. Mereka mempelajari, saling mempelajari di antara mereka. Oke. Saya cepatkan.
Oke. Tadi di awal ada kata tidak. Tidak satu kaum. Tidak satu kaum. Ya. Tidak satu kaum berkumpul di rumah. Di satu rumah. Dari rumah-rumahnya Allah. Dia membaca Al-Quran. Kemudian mereka mempelajari di antara mereka. Illa. Kecuali. Ya, istisnanya. Illa. Kecuali. Istisna. Nazalat alaihimus sakinah. Yuk, terakhir kita beresin ini. Gimana menyelesaikannya ini? Ya? Oke. Ini dia perempuan, taunya mati. Dia perempuannya adalah ini, berarti ini subjek. Dia perempuannya tahu dari mana? Ta marbutoh. Kecuali ketenangan, kan di sini dulu menerjemahkannya, ketenangan, melainkan ketenangan turun atas mereka. Ya, Pak. Berarti kan tidak ada tasdid si nazalat. Iya. Berarti ketenangan langsung. Wow, udah keren. Maksudnya benar nggak? Iya. Kita baca Al-Quran, ketenangan langsung di. Iya. Oh iya. Iya. Satu di antaranya. Kedua, ini kan 3 huruf, nazalah. Kami. Kalau yang langsung itu yang 4 huruf, anzala. Kami turunkan. Kalau pakai tasdid kemarin beransur-ansur kan? Oke, gitu. Tasdid beransur-ansur. Kalau pakai alif sekali gus. Anzala. Itu menurunkan. Kalau di sini turun. Ya? Bedanya dengan anzala, kalau anzala itu menurunkan, nazala tuh turun. Gitu. Jadi kesimpulannya, ma di depan tadi apa? Majtama'a tadi. Artinya dimanapun satu kaum berkumpul, pasti. Sehingga dikatakan tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak. Ya, melainkan mereka nazalat alaihimus sakinah. Sakinah, ketenangan turun kepada mereka. Jadi dimanapun satu kaum yang berkumpul di masjid, mereka membaca Al-Quran, kemudian mempelajari, maka sakinah turun. Sakinah turun. Iya. Iya. Konteks hadis ini di situ. Ya. Jadi ada begini. Kalau kita sekedar hanya untuk membaca Quran untuk diri sendiri, ya, itu kan di rumah juga bisa. Betul? Di rumah juga bisa. Sekarang di masjid. Nah, masjid itu wadah untuk madrasah. Kan sini berarti buyutillah tadarusun. Rumah-rumah Allah tadarusun. Mereka saling mempelajari. Berarti buyutillahnya itu sebagai tempat mempelajari. Nah, tempat itu dalam bahasa Arab namanya isim makan. Berarti kalau di tadarosa dijadikan dari kata itu dijadikan isim makan, ya berarti madrasah.
Berarti masjid harus berperan sebagai Nah, kebanyakan masjid kita baru sekedar berkumpul untuk sholat, belum mencakup sampai ke menjadi madrasah. Iya, karena alaihim huruf mati bertemu dengan alif lam sulit dibaca. Alaihim as-sakinah. Orang Arab nggak suka yang patah-patah begitu. Ya, alaihim as-sakinah. Sulit kan bacanya? Digambung. Alaihimus. Iya. Sekarang kalau misalnya kita tidak pakai alaihim, kita hapus alaihimnya. Ini digabung ke sini. Ininya jadi gimana? Nazalat as-sakinah. Kan gitu? Bacanya gimana? Tis atau tinis. Pasti ada kata bantuan kan? Gitu. Pasti ada bantuan. Karena ada kesulitan. Nazalat as-sakinah, patah-patah lagi. Ya, dia menghindari yang patah-patah. Orang dilurusin aja kok kita bacanya patah-patah. Orang udah dilurusin aja bacanya masih patah-patah gitu. Nazalatis sakinah atau nazalatinis sakinah. Oke, silakan kita ini tadi satu kesimpulannya tadi bahwa kita sudah dapat satu rumus, bukan rumus, ini bukan rumus, karena kalau rumus berarti bisa diaplikasikan. Ini rumus hanya untuk mengenali ciri. Tadi jamak taksir, buyutun. Tadi contohnya lagi duyufun, tamu-tamu. Ya. Satu. Yang kedua cara menerjemahkan tadi. Dan kita sudah mencari tadi tanda perubahan-perubahan. Ijtama'a dari kata jama'a, kemudian tadarasa dari kata darosa, penambahannya sama-sama 2 huruf, cuman beda bentuk penambahannya. Oke? Ya, Pak. Ini apa kaitannya tadi kan bisa bilang dengan ada tambah butuh. Itu kaitannya dengan perempuan. Dalam arti keseluruhan ayat tadi ya. Itu apa kaitannya dengan perempuan? Apakah menata itu bisa didapat dengan perempuan? Yang langsung berkumpul-kumpul satu tahun berkumpul apakah perempuan atau gimana maksudnya? Oh, enggak dari sana. Karena sakinah itu sendiri apa asalnya pakai tamar butoh. Iya. Ya, nah maksudnya ayat ini kaitannya dengan apa yang berkumpul perempuan atau gitu. Enggak ada hubungan ke situ. Karena kata-kata sakinah itu sendiri, itu kata-kata sakinah itu kan ada tamar butoh dikelompokkan kepada perempuan, bukan yang berkumpulnya perempuan, bukan. Iya, dikelompokkan. Iya, gitu. Bukan. Jadi sakinah itu ada tamar butoh. Tamar butoh itu tanda perempuan. Jadi kalau kita ingin tenang ya ke perempuan lah. Iya kan? Iya gitu. Nah gitu. Kalau ingin tenang ya ke perempuan lah. Perempuan itu cuma 2. Surga juga perempuan, neraka juga perempuan gitu. Jadi ya kalau nggak dapat surga dapat neraka lah gitu. Atau surga neraka tergantung kepada perempuan. Kalau saya perhatikan kenapa kesempatan selalu dimulai dengan kata tidak. Contohnya itu misalnya juga la ilaha illallah di kecuali bilahnya lawannya gitu. Kenapa tidak? Jadi la ilaha jadi Tuhan tadi
Iya, itu satu pola informasi. Satu pola dalam informasi. Jadi dimulai dari yang umum, baru kemudian khusus. Ya, dan dimulai dari yang sifat umum, kemudian baru khusus. Nah, ilahnya itu mentaksis itu, mengkhususkan. Ya, itu. Oke, sampai Sabtu depan insyaallah. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yaqra'u itu bisa nggak kita artikan belajar, bukan membaca, belajar. Maksudnya dalam arti luas.